Ya, beda dengan Al-Quran. Al-Quran tuh ya makanya itu selaras dengan tugasnya Nabi itu kan ya. Dia Rasul akhir zaman, artinya seluruh umat dari beliau sampai akhir itu umatnya semua. Jadi ketika beliau meninggal atau ketika beliau meninggal, masa mukjizatnya tuh enggak berakhir gitu loh, enggak habis. Sampai seterusnya sampai kiamat. Karena mukjizatnya berupa bacaan. Benar. Jadi tinggal ketika orang sudah bisa memahami bacanya, dia akan merasakan mukjizatnya gitu. Benar. Ya. Mungkin yang paling terkenal tuh dari segi ilmiah ya, Mas. Biasanya kan kita dari gitu kan, lihat tanda-tanda keajaiban alam itu. Oh terus iya. ada di Al-Quran. Wah ini keajaiban Al-Quran itu, mukjizat. Ya, biasanya nanti di ayat mana itu nanti ngebahas apa ya? Suatu yang ngebahas fenomena alam. Benar. Terus ternyata sejalan dengan penelitian yang dilakukan sama para saintis kan. Kan kata dia tuh tidak ada satu syair pun dari manusia ataupun jin kecuali aku mengetahuinya gitu. Berarti kan sudah ya benar-benar expert gitu. Terus Beliau dia tahu semuanya. Terus nantang Rasul. Wah. Yang Al-Quran itu dianggap syair sama dia. Ditantang. Tercengang pas si dibacain Al-Walid ini. malah langsung speechless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Episode yang kesekian ke-10 sih. Kita kembali lagi dengan mas-mas santri Paratagama. Kemarin kebetulan bukan banyak sih. Dua kali episode spesial dengan guru-guru Paratagama. Sekarang kita kembali lagi dengan santri Paratagama. Siap. Dengan teman-teman saya di depan, Mas Rehan dan Krisna. Alhamdulillah sehat. Sehat tapi nggak semangat nih lagi. Alhamdulillah sakit tapi semangat. Wah, berbalikan. Sakit tapi semangat, sehat tapi Semangat. tidak semangat. Semangat nih. Oh, Semangat. Kalau saya sehat dan semangat. Masya Allah. Ya, topik kita kali ini agak sebenarnya bagusnya di awal sih ini topik-topik ini. Ini topiknya tentang Al-Quran. Tentang benar. Itu kayak sebenarnya bagusnya di awal soalnya supaya kita bisa mempersiapkan Ramadan kita dengan iya benar-benar sepakat. Soalnya Ramadan itu kan berkaitan sekali dengan Al-Quran ya. Dan sekali bulannya itu bulannya Al-Quran. Month of Quran. Moon of Quran. Sekalinya disebutin bulan Ramadan langsung unzila fil Quran. Bukan suri afihi asyam. Jadi menunjukkan bahwa Allah pengen meng-highlight Al-Qurannya di situ. Oke lagi. Oke. Sudah belum? Lagi. Sudah belum? Nasib punya barang-barang yang belum ya. Belum terfasilitasi dengan baik. Suka beliau. Ya, tentang Al-Quran. Ya, bahwa bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran dan ya mungkin kesannya agak telat ya, tapi insya Allah ini bukan telat yang sebenarnya. Karena kalau telat yang sebenarnya itu ya ketika ajal datang. Iya. Benar. Ya kan? Ya ketika ajal sudah datang sudah tidak ada kesempatan lagi gitu. Ya selama kita masih hidup insya Allah kesempatan itu masih ada. Kita kan hari-hari itu kan membaca Al-Quran terus ya. Setiap apalagi di 10 hari Ramadan terakhir ini. Itu setiap malam tuh iktikaf, baca Quran gitu. Pokoknya lakukan hal-hal yang berpahala. Iya. Maksimal ibadah. Ya apalagi berkaitan dengan Al-Quran ya. Biasanya kan di bulan Ramadan tuh kan targetnya tuh kan baca khatam. Cuman mungkin ada yang terlewat dari kita yaitu bahwa Al-Quran itu bukan
apa ya, sekedar bacaan ya kan. Nggih. Bener. Leres. Nggih lagi. Bahasa Kebawa bahasa kultum. kebawa kultum. Kebawa kultum. Bawa kultur. Gak apa. Saya ngobrol kalau sama warga. Ya nggih. Bener Nggih, gih. bener Leres nggih. Mas, leres. Leres gitu. Sehat gih. Gih. Nggih. Nggak Ya. apa, kan emang Jawa. Saya Jawa, saya bangga. Lanjut. Apa tadi? Oh iya, apa namanya? Bukan sekedar bacaan. Karena kalau cuma sekedar bacaan, ya udah cukup Al-Qur'an itu jadi cukup Al-Qur'an itu dibaca-baca aja. Kemudian para qori itu diperbanyak, selesai. Iya. Selesai cerita. Tapi sayangnya Rasulullah kan nggak gitu dulu. Benar. Bahkan sebenarnya qori'ul Quran zaman Rasul dulu kan dengan yang tidak qori'ul Quran kan sebenarnya lebih banyak yang tidak qori'ul Quran kan. Qurra maksudnya yang bacanya bagus, yang gitu-gitulah. Oh berarti banyak kan yang baca yang nggak bagus ya? Bukan ya bagus, Apa? maksudnya yang Nggak pakai nada-nada yang iya. bertengkok-tengkok gitu. Ya mungkin bacanya sesuai dengan yang Rasul bacakan ya, Iya. tajwidnya terpenuhi, hukum-hukumnya, makhrajnya. Cuman yang terkenal dengan bacaannya yang merdu atau apa itu Sedikit ya? sedikit ya. Ya kan? Benar. Mereka apalagi yang paling di highlight di zaman Rasul itu kan ketika para sahabat membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, itu mereka nggak akan pindah dari ayat yang satu ke ayat yang lain sebelum mereka benar-benar menerapkan iya. isinya kan. Benar. Masya Allah. Insya Allah. Ngeri. Jadi benar-benar totalitas gitu loh. Jadi ketika buka ayat, bukan ini bacanya apa, kemudian setelah itu ayat apa, tapi apa yang harus aku lakukan setelah ayat ini, gitu. Itu Ya. growth mindset. Jadi makanya akhirnya Islam itu terangkat menjadi paling tinggi saat itu ya karena penerapannya seperti itu terhadap Al-Quran. Sekarang kan ya itu dibaca, dijadikan lomba-lomba, dimerdu-merduin ya gitu-gitulah. Dan harusnya ya kayak para sahabat itu kan kalau lagi baca mereka akhirnya tersentuh dan malah imannya semakin bertambah. Apa ya ayatnya? Surat Al-An'am gak sih Mas? Apa? Yang pokoknya ketika dibacakan mereka makin bertambah keimanannya. Cuman saya belum hafal. Oh iya. Dari surat Idza Al-An'am. tutla alaihim. Itu Itu ada HP bisa dicek. Pokoknya apa namanya? Zadathum imanan Iya. gitu. Ya. Idza tuliyat alaihim. Wah, ya pokoknya itulah. Itulah pokoknya. Zadathum imanan, bertambah keimanan mereka gitu. Dan kalau para sahabat itu seperti itu, bisa seperti itu dan Rasul juga seperti itu. Sedangkan kita susah sekali seperti itu. Kira-kira apa gitu ya yang bolong dari kita? Apa gara-gara kita bukan orang Arab? pertama itu. Mungkin itu. Mungkin itu ya. faktor Berkaitan besar. sama itu juga mungkin. Berkaitan. Kita kan orang ajam ya. Tapi kalau antara ajam dan Arab berarti hubungannya di mana? Di Berarti- bahasa berarti ya? Iya bahasa. Iya bahasa. Heeh. Benar. Yang membedakannya. Gimana itu pengaruhnya tuh? Pengaruh bahasa tuh kuat banget berarti. Iya. Tingkat mungkin Mas apa? Dari segi pemahamannya dulu. Yang didapatkan kan kalau bangsa Arab sendiri mungkin langsung bisa paham dengan lebih cepat dibanding ketika orang ajam yang misalnya mereka juga sudah mencoba memahami bahasa Arab mungkin mereka butuh effort lebih. Saya mikirnya gitu sih Mas. Kalau menurut Mas Rehan gimana? Gimana ya? Soal pemahaman bahasa, apa namanya, pengaruh pemahaman bahasa terhadap pemahaman Al-Quran. Ya mungkin karena orang Arab itu memang berbahasa Arab dan Al-Quran berbahasa Arab. Jadi mereka gampang untuk memahami isinya, berbeda dengan ajam. Ya seperti itu. Ajam kan nggak terbiasa sama bahasa Arab dulu. ya? Iya. Ya, Harus benar. belajar dulu. Harus mempelajari bahasa Arab baru bisa paham isinya.
Ya namanya juga bahasa Arab ya. Maksudnya kalau kita nggak ngerti bahasa Arab ya gimana kita bisa ngerti Al-Quran gitu ya. Oke. Mungkin kalau diibaratkan biasanya guru-guru kita kan mengibaratkannya dengan ya kayak ketika kita makan kemudian kita merasakan makanan itu lezat. Iya. Itu kan berarti apa namanya sensoriknya lagi berfungsi. Ya. Indra perasanya Indra bekerja dengan perasanya baik. aktif gitu, bekerja. Sedangkan kalau kita sakit, indra perasanya lagi sakit juga. Ya maksudnya kalau lagi sakit kan biasanya indra perasanya berkurang Masalah, gitu. berkurang. Jadi hambar lah. Apalagi kalau mana. yang lagi sakit itu penciuman gitu. Biasanya nggak kerasa nanti makan. Kadang penciuman juga. Ya udah nanti nggak kerasa seenak apapun makanannya meskipun itu makanan restoran bintang 5, pizza. Mas suka pizza? Enggak sih. Enak bisa mas. Burger. Ya orang Burger. luar ini. Burger. Siapa yang baca burger gitu? Aku biasa. Orang Indonesia. Ya pokoknya mau makanan seperti apapun itu nggak akan kerasa enak kalau sensoriknya nggak berfungsi gitu. Ini sama kayak Al-Quran ya, kita nggak akan ngerasain bahwa pemahaman yang terkandung dari dalam Al-Quran itu dahsyat kalau kita nggak memahami bahasanya Al-Quran. iya, sensorik kita berupa pemahaman bahasa itu nggak berfungsi juga. Benar. Ya. Mungkin kalau dari contoh-contoh tuh banyak ya contoh-contoh yang menunjukkan bahwa orang-orang Arab tuh terhadap pemahaman bahasa mereka sangat-sangat ahli gitu loh. Udah apa namanya? Sudah jadi bagian dari hidup mereka gitu. Contohnya ini mas, siapa? Walid ya. Al-Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin sahabat Walid. Ayahnya Khalid bin Walid. Itu terkenal terkenal ahli bahasa ya. Ahli bahasa, ahli syair. Ahli syair waktu itu. Itu zaman Nabi itu kan? Zaman Nabi. Dakwah Nabi. Zaman Nabi waktu masih di Makkah. Dia nyoba nantang Nabi itu enggak sih? Ya. Bener. Kan kata dia tuh tidak ada satu syair pun dari manusia ataupun jin kecuali aku mengetahuinya gitu. Berarti kan sudah ya benar-benar expert gitu. Terus beliau dia tahu semuanya. Terus nantang Rasul. Wah. Yang Al-Quran itu dianggap syair sama dia. Jadi ditantang. Tercengang pas si dibacain Al-Walid ini. malah langsung speechless. Menganga. Ya, aku dengar cerita itu kan Rasul bacain apa gitu, surat apa gitu, terus setelah selesai dipersilakan Rasul, gimana kamu mau mengajukan apa tuh, argumen gitu. Ya kalau tadi bahasa ya disuruh yang setimpal gitu kan. Dia cuma saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi, tidak bisa berword-word lagi. Terus habis itu kan dia balik ke ponakannya Abu Jahal. Terus ditanya Abu Jahal, kan dia murung, baliknya murung, tanya sama Abu Jahal, kenapa murung? Jawab apa mas, lupa. Saya juga lupa ya. Inna fi qaulihi lahalawah wa inna alaihi latawala. Sesungguhnya dalam syairnya apa? Dalam perkataannya itu sungguh manis dan sungguh sangat lezat gitu. Seperti pohon yang berbuah gitu mas. Jadi itu Al-Walid bahkan kan dia seorang kafir, tapi karena dia memahami bahasa Arab, jadi dia nggak bisa memungkiri kalau Al-Quran itu memang nggak ada yang bisa menandinginya. Benar. Padahal dia tuh seorang kafir gitu. Ya orang kafir kayak gitu aja bisa ngerti banget sisi kehebatannya Al-Quran ya. Kalah kita mas ya. Iya mas. Kita aja yang Islam kita dari yang lahir Islam ini malah Islam waris saja kalah. Malah fokus sama nadanya, fokus sama iya. Ya itu. Yang iron itu kadang kita tuh masih terharu tuh gara-gara nadanya gitu. Benar. Misalnya sang Korea yang baca Jiharkah nanti kita tersentuh. Tersentuh jadi. Iya, kebawa suasananya happy gitu. Pokoknya yang apa namanya, yang
yang mendayu-dayu. Cengkoknya. Mendayu-dayu, Ya, benar, cengkoknya mantap sekali itu. Baru nanti kita tersentuh. Wah, betapa indahnya bacaan Padahal Terus kalau lebih sholat bagus tambah lagi kan khusyuk gitu. kalau misalnya kita udah paham maknanya, terus tambah itu kan Itu wah, Mantap. mantap itu. Oh, itu. Maksimal. keren, mantap kita lah, udah paham sisi indahnya, terus diamplify, ditingkatkan dengan sempurna. Dengan nada itu. dengan adanya. Langsung Wah, betah tuh pasti baca Quran. udah kayak Udah kayak nyekrol. kayak dunia lain tuh. Benar. Karena kita nyaman banget kan kalau nyekrol tuh. Itu mungkin kalau kita bisa kayak itu udah kayak nyekrol baca Quran tuh. Oh. Kemana-mana mau masak baca Quran. Mau misal nyuci baca Quran. Iya, impian banget ya. Jadi kayak yang dibawa kemana-mana tuh Al-Quran. Wah, Atau bahkan bukan kita bawa mushaf, udah hafal, Ya, udah Masya hafal. Allah. tinggal baca aja. Tinggal baca aja bener. Tinggal buka ke lembaran di pikiran. Apa komat kamit di mana-mana, komat kamitnya Al-Quran. Wah, Insya Allah. keren banget. Keren banget. Wen ya. Itu wennya sesungguhnya mas. Iya, Benar, wennya yang benar. halal. Yes. Wennya yang apa ya? The top wennya. Iya. Harusnya. Bukan cuman yang bucin-bucin. Iya, enggak cuman bucin-bucin. Bucin. Oh, ini bucin juga. Oh iya bucin, Bucin tapi Al-Quran. Oh tapi iya. bucinnya level tinggi. Level Mas. tinggi, jauh. Bucinnya level apa namanya? Level maksimal. Level maksimal. Kalau masih bucin-bucin itu nggak nyampe friend. Nggak dapet. Jadi dari cerita-cerita yang apa namanya pernah kita dapatkan ya soal orang-orang Arab pada masa Rasul tuh pasti terjenggang kalau dengar bacaan Al-Quran ya, karena mereka paham dengan isinya, paham dengan bahasanya. Benar. Ini menunjukkan bahwa memang Al-Quran tuh mukjizatnya itu gitu. Dari segi bahasa berarti. segi bahasa, Bisa dibilang gitu ya. Heeh. Kan kalau kita lihat para ulama itu kan mereka banyak bahas ya soal kemujizatan Al-Quran. Dari Benar. ada banyak poin itu. Banyak. Mungkin yang paling Aja itu. terkenal tuh dari segi ilmiah ya mas. Biasanya kan kita dari gitu kan lihat tanda-tanda keajaiban alam itu. Oh Terus iya. ternyata ada di Al-Quran. Terus wah ini Heeh. keajaiban Al-Quran itu mukjizat. Ya, biasanya nanti di ayat mana itu nanti ngebahas apa ya? Suatu yang ngebahas fenomena fenomena alam. Benar. Terus ternyata sejalan dan apa namanya sejalan dengan penelitian yang dilakukan sama para saintis kan. Ya. Atau iya biasanya itu sih. Iya paling sering gitu ya. Paling sering kita dengar kan kayak itu. Paling masyhur. Paling masyhur. Sama ada juga kisah-kisah ya mas di Al-Quran tuh. Iya, Banyak kan kisah-kisah. banyak. Kisah para nabi. Ya. Apa keakuratan kisahnya ya? Iya, keakuratannya. Benar. Yang pertama tadi ada kalau dijabarin sama para ulama ya ada tadi sisi ilmiahnya dan yang kedua sisi akurasi bahasanya apa namanya sejarahnya. Sejarahnya. Terus berita-berita masa depan masa lalu ya. Heeh. Tentang besok gimana di hari akhir, terus di masa lalu Masa gimana lalu penciptaan gimana. Adam gitu. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Oh iya, kayak berita-berita masa depan tuh kan satu persatu kan mulai terungkap tuh Ya, dan mulai relate kan sama kita. dan Apalagi orang-orang di masa-masa sekarang ini kan mas. Iya, iya si- apalagi sekarang akhir zaman. Apa Barat itu kan mulai bener-bener jadi pengikut fans besarnya Dajjal itu. Fans besarnya Dajjal, pemuja. Iya. pemuja benar. Iya itu. Makin Apalagi ya? relate berita-berita di Al-Quran. Kalau saya sering baca postingan-postingan di Instagram tuh gitu kan. Iya banyak apa namanya sekarang banyak kan postingan-postingan kayak Iya. gitu kan. Ungkap apa namanya? Kebusukan para elit global kan. Heeh. Ya macam-macam lah. Ada juga saya pernah dengar tuh yang ini yang sisi apa ya ini istilahnya. Ya pokoknya keajaiban salah di antara keajaibannya itu kode-kode unik dalam Al-Qur'an tuh. Iya ya. Heeh. Kayak Misalnya waktu itu membahas Rasul kan usianya 60 60 63. 63. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu disebutkan berapa ya? Ada anu kan mas apa ayat berapa surat apa gitu kan yang kayak menunjukkan kalau Rasul bakal Menunjukkan wafat pas gitu. apa namanya apa cocok banget gitu. Heeh. Iya. Oh ini Rasul di ayat ini angkanya ini ternyata waktu dilihat di dalam sirah pas banget dengan sejarahnya gitu. Ya. Apa-apalah itu. Banyak banget kode-kode unik kayak gitu juga. Banyak. Cuman kalau kita timbang-timbang lagi dari semua yang ada itu
yang paling masuk gitu ya di sisi mukjizatnya itu ya paling bahasanya itu ya. Bahasa. Iya. Dan kata guru-guru kita kan gitu juga ya, bahwa sisi mukjizatnya Al-Quran itu ya dari sisi bahasanya. Iya, benar. Tahu nggak Mas kenapa? Nggak tahu. Kalau saya sendiri malah baru tahu Mas, misalnya ketika di pondok tuh malah baru ternyata bahasanya toh. Saya awal-awal tuh juga mikirnya dari itu Mas yang paling masyhur ilmiahnya gitu kan, misalnya lihat yang paling saya ingat tuh itu loh yang di surat Ar-Rahman yang dua laut yang Oh, laut yang berbeda tapi menyatu itu kan yang menyatu kan tapi terpisah. Menyatu Seperti tapi ada ada tembok misah yang tak gitu. terlihat ada gitu kan. misah. itu yang paling saya ingat tuh salah Bertemu satu keajaiban alam yang Al-Quran sebutkan gitu. Gitu saya waktu dapat itu juga kan masih agak kecil ya. Mind blowing Iya, banget gitu. Wah, Masya Allah gitu. Apalagi dilihatin videonya tuh bener-bener kayak ada yang misahin gitu kan, tapi tetap bisa menyatu gitu. ya kita juga waktu kecil juga denger mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Mukjizatnya Nabi Muhammad Al-Quran. Itu kayak kita ngerasa wah kok kurang gayeng gitu ya. Yang lain Nabi tuh yang lain kan Nabi Musa tuh yang Kurang paling seru gitu. Nabi Musa mudah kan laut gitu. Bola laut. pokoknya kekuatan lah. Kayak Pokoknya macam kayak superhero gitu. supranatural Benar. gitu kan. Kayak Nabi Sulaiman kan bisa ngomong sama hewan. Sama hewan terus apalagi Bisa memerintah jin. ya itu Kalau Nabi Muhammad overpower gitu ya. Overpower Nabi Isa menghidupkan orang mati. Ya. Wah, itu apa lagi? OP banget gitu loh. Waktu Nabi Muhammad Al-Quran. Hah? Al-Quran. Kayak kurang gitu ya. kurang gitu ya. Mungkin yang saya ingat tuh ada itu loh Mas apa mukjizat beliau yang belah bulan itu mungkin kayak Iya, lumayan pernah lah, dengar. keren Tapi gitu itu kan apa ya? Lebih populer, bukan lebih populer. Iya kurang populer ya. Iya, belah bulan. kurang populer. Lebih populer Maksudnya yang terkenal tuh mukjizat ya Nabi lain. bahwa mujizatnya Nabi Muhammad tuh ya Al-Quran. Al-Quran, Gitu. ya. Yang utama ya, mujizat Iya, utamanya. Kalau itu cuma apa ya? Bonus-bonusnya doang. Sedangkan kalau Nabi Musa ya mujizat utamanya itu tadi. Iya, belah laut ya. Belah laut. Bahkan Nabi Musa tuh salah satu nabi yang punya mukjizat lebih dari satu yang OP-OP gitu. Kuat Belah ya. lautan, terus Tubuh yang kali overpower kan. mukul orang tuh mati. Langsung meninggal orangnya. Itu kan dia melerai perkelahian kan dipukul Iya. orangnya. Mati Langsung orangnya. mati. Atau apa lagi? Yang tongkat jadi ular. Iya, tongkat jadi ular, terus bisa ngeluarin cahaya dari kepitan ketiaknya gitu. Ada juga beliau mukul batu terus keluar mata air 12 tuh. Itu kan kayak supranatural banget. Nabi Muhammad ya dulu kan waktu kita Ya, kecil kan. dulu itu Mikirnya seperti itu. Al-Quran. Apa emang hebatnya gitu iya, kan. kayak buku bacaan doang gitu. Kan cuma Pikiran-pikiran bacaan. liarnya gitu tuh. Cuman bacaan padahal mah bukan sekedar bacaan. Iya. Terus waktu kita gede, Waktu mulai paham itu mulai ternyata mind blowing juga. walaupun sebenarnya kita juga cuma iya gitu-gitu doang. Jadi kita belum benar-benar Iya, merasakan belum gitu. bener-bener relate. Iya benar. Jujur li Iya, belum benar-benar merasakan. Bener-bener relate. Belum benar-benar relate. Karena Karena memang faktor itu ya pemahaman bahasa kita kan. pemahaman yang bahasa. belum dalam. Jadi harus benar-benar apa ya? Benar-benar paham dengan bahasa Arab supaya Kita merasakan Iya, bisa ya relate kemujizatan dengan Al-Quran mukjizat itu. Nabi itu. Al-Quran Mujizat Nabi Muhammad. atau bisa tenggelam dengan bacaannya kayak Iya. orang-orang Arab jahiliyah pada masa dulu kan. Saya ingat ada kisah juga dulu Mas yang Nabi baca surat An-Najm tuh di Ka'bah apa ya. Terus ketika sampai ayat terakhirnya tuh pada sujud semua Mas, mau Islam mau yang Quraisy, yang musyrik ikut sujud semua gitu. Jadi apa isu bahwa Mekah Mekah orang-orang udah- Mekah itu udah Orang-orang masuk Mekah Islam. udah masuk Islam. Terus ketika ayat- nyadar mereka sujud loh, kok aku malah sujud gitu. Seketika lupa diri. Saking terhanyutnya dengan indahnya ayat Al-Qur'an gitu. Kan ayat terakhir itu kan Fasjudu Fasjudulillahi lillahi wa'budu. Terus mereka tiba-tiba Sujud. ikut. Jadi isu kan. Jadi isu. Makanya waktu itu Sayyidah pas banget di situ Sayyidah Saudah sama suaminya itu kan Hijrah. Saudah. Iya Saudah binti Zaman si hijrah ke Hijrah kan? Habasyah. Terus ya itu dengar isunya gara-gara itu. Meskipun belum tahu kan kronologinya gimana. Ya. Pokoknya dengar isu-isunya
wah udah Mekah pada udah masuk Islam. udah menerima Islam gitu. Oh, udah menerima menerima Islam. Kira gara-gara itu mereka balik. Waktu balik jeketek malah Islamnya makin makin ditindas. Ya jadi pemahaman bahasa ya penting banget. Aku juga pernah dengar Ustadz Felix bahas soal sisi bahasa Al-Quran tuh loh. Yang kenapa juga Al-Quran itu kenapa juga mujizat Nabi itu dipilih dari Al-Quran. Al-Quran itu kan dari segi linguistik ya. Oh iya. Masih bahasa. Bahasa ya linguistik itu. Bahasa. Ya itu selaras dengan tugas beliau juga sebagai Rasul akhir zaman. Rasul seluruh umat. Maksudnya dari beliau diutus sampai akhir tuh. Ya. Jadi selaras gitu loh. Kalau kayak misalkan mukjizat Nabi Musa kan ya. Itu kan fenomena ajaib gitu. Fenomena ajaib. Ya kita melihat. Ya paling yang benar-benar tercengang ya orang-orang yang benar-benar ngelihatnya aja gitu loh. Iya. Orang di zamannya aja. Orang-orang yang ikut dikejar sama Firaun kan. Kalau kita dengernya ya mungkin tercengang juga, cuman rasanya dengernya kayak fantasi gitu loh. Ya fantasi. Benar. Maksudnya kita juga nggak betul-betul wah gitu ikut kayak gitu sama kayak orang-orang yang ikut dengan Nabi Musa itu kan. Beda feelingnya. Beda feelingnya. Jadi masa keajaibannya kerasa itu ya waktu ngelihatnya langsung. Buat orang-orang setelahnya ya sebatas kagum ya. Jadi nggak bisa merasakan feeling yang persis sama terus kagum ya udah. Ya atau mungkin Nabi Ibrahim yang waktu itu kelihatan banget dilempar ke api tapi belas gak kebakar sama sekali. Ya. Senti pun kayaknya nggak bakar baju kok kebakar gitu. Anti api. Kita kan nggak ikut ngeliat juga, jadi ya udah ngerasa itu kayak cerita fantasi gitu. Ya maksudnya cerita ajaib tapi kita nggak benar-benar relate gitu. Ya. Berbeda dengan Al-Quran. Iya, beda dengan Al-Quran. Al-Quran tuh ya makanya itu selaras dengan tugasnya Nabi itu kan ya. Dia Rasul akhir zaman, artinya seluruh umat dari beliau sampai akhir itu umatnya semua. Jadi ketika beliau meninggal atau ketika beliau meninggal masa mukjizatnya tuh nggak berakhir gitu loh, nggak habis. Sampai seterusnya sampai kiamat. Karena mukjizatnya berupa bacaan. Benar. Jadi tinggal ketika orang sudah bisa memahami bacaannya dia akan merasakan mukjizatnya gitu. Benar. Ya. Dan itu abadi gitu loh, tinggal yang penting bagaimana bacaan itu terjaga aja gitu. Bacaan dan juga pemahamannya ya Mas. Bacaan pemahamannya dan pemahaman. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang apa sih kok mukjizat Al-Quran? Kenapa kok Al-Quran kuatnya apa? Kekuatannya apa gitu. Wah, ya emang sih. Mungkin karena belum memahami isinya ya. Iya. Dan emang agak sulit ya kita aja. Masih Embel-embel penjelajah menjaga Al-Quran aja masih belum mencapai tingkat itu. Masih sebatas alam bawah sadar itu. Alam bawah sadar. Yang penting kita ada kompasnya gitu kan. Walaupun belum bisa ke arah situ misalnya. Ya, setidaknya kita punya goals kita udah sadar juga. Kita udah sadar. Kita udah sadar atau enggak setidaknya kita punya goals tadi tuh wenyahnya. Wenyahnya kita tuh itu. Ya. Benar. Ketika kita bisa mendengar mendalami bacaan Al-Quran sedalam bagaimana Walid bin Mughirah mendalami bacaan Al-Quran. Ngeri itu Mas. Mungkin bisa sampai itu langsung speechless ya. Speechless. Kita baca mungkin bisa nangis kayaknya kalau sampai levelnya Walid itu. Apalagi kalau ada ayat surga, ayat azab gitu. Itu ayat surga. Nangis bahagia, nangis harap. Ayat neraka ya sampai bisa sampai pingsan malahan. Saking takutnya. Kayak seperti Abu Bakar. Ya Abu Bakar ya? Abu Bakar kan Mas ya? Atau Umar. Umar ya? Yang sholat terus ketika baca sampai ayat azab tuh beliau pingsan itu. Siksa neraka sih. Oh iya. Ya aku enggak terlalu hafal namanya. Ya, Umar. Kalau Umar kan terkenalnya juga tuh yang beliau masuk Islam gara-gara baca surat Toha tuh kan. Iya, gara-gara dengar adanya puncaknya waktu baca surat Toha. Gara-gara dengar adanya ini kan baca Quran terus
Yo, apa nih? Penasaran. Terus dibaca. Malah Islam. Kebacut. Kebacut Get feeling, dibaca. malah baper sama ayatnya. Heeh. Langsung masuk Islam. Padahal berbalikan banget itu dia udah bawa Awalnya pedang. udah mau bunuh Udah membunuh kan itu, Rasul. membunuh Dia siap- suaminya Fatimah ya. Dia siap menerima konsekuensi dari pihak keluarganya Rasul. Dia udah siap mati lah pokoknya. Siap mati. Yang lah. penting Yang Rasulnya penting mati gitu. Yang penting Muhammad ini mati pokoknya. Ya. Terus kok dengar kabar adiknya itu kan. ya Terus udah diurus waktu adiknya tengah dulu. jalan dapat distraksi. Oh, adikmu masuk Islam Yo, bersama apa namanya di apa Suaminya, namanya guru bersama suaminya Hmm. yang mengajak mereka Khobab bin Al-Arad waktu itu yang ngajari mereka gitu. Khobab bin Al-Arad. Kebetulan mereka lagi setoran Al-Quran. lagi Talaki Quran. Ketemu langsung dihajar. diajar. Waktu diajar dia baru dia ngeliat adik perempuannya adiknya berdarah. berdarah. Oh, aku sampai menyakiti adikku sendiri. Duh. Apa ya? Gabut. Kabut. Apa itu? Penasaran kan? Penasaran. Ya pokoknya dibaca lah Al-Quran. Habis itu masuk Langsung Islam. tersentuh. Ya maksudnya dia tuh gabutnya Iya, maksudnya baca Al-Quran langsung sebatas cling penasaran gitu. ya. Penasaran jadi langsung baper gitu. Padahal cuman baca sekedar baca Iya. udah. Maksudnya menunjukkan kalau apa namanya ilmu bahasa itu sudah benar-benar menyatu gitu loh dalam diri. Dengan Benar. kehidupannya itu. Wah, Kalau kita kan pengen baca. harus dengan niatan penuh itu loh. Benar. Bahkan pengen baca aja kayak Harus Satu persatu perkata perkata berkali-kali Ya, gitu baru. Oh iya. Wah, iya. Itu baru baru iya. sekedar paham. baru oh sekedar. iya, Oh iya. iya. Belum aduh. Belum bisa diterapin, belum bisa dipahamin ke orang lain. Baru sekedar oh iya. Kalau Umar Baru baca sekali dah, Mas. diam. Langsung masuk Islam. Kalau dia berarti lebih paham lagi ya. Kan oh iya sama speechless gitu. Kita diam juga loh. Diam tapi bingung. Diam tuh. Karena Kalau mikir. kita diam karena bingung, kalau Umar diam karena paham. Diam karena paham, diam karena itu nggak bisa berkata-kata takjub. Kita diamnya karena Apa yuk? apa ya? Ih, maksudnya apa? Brain rot parah. Ya, itulah. Maksudnya menyadari betapa jauhnya kita tuh sangat-sangat frustasi gitu. Tapi semoga aja dari kita usaha keras memahaminya itu jadi pahala tersendiri ya mas. Benar-benar. Jadi kan kita bener-bener ngoyo effort untuk bisa memahami per ayat gitu kan. Semoga tambahan pahala gitu lah. Apa ya udah Amin, jadi amin, amin. ya jadi keistimewaannya orang ajam gitu loh. Amalan khusus orang ajam. Khusus orang ajam. Sama kayak ini kan yang terbata-bata dalam membaca Ya, Al-Quran. Kan pahalanya double. Makanya double. Asalkan dia tetap semangat ya. Tetap semangat. Jadi kita harus seperti itu juga. Biar dapat. Kalau kita nggak paham tapi malas ya sama aja. Berarti itu juga insight dari hadis itu loh. Oh iya, Iya. berarti. Iya, Lebih dalam lagi insightnya tuh nggak cuman baca, tapi juga tapi untuk buat memahaminya. memahaminya Oh gitu. iya benar. Orang yang terbata-bata memahaminya, nah itu dapat pahala Benar, lebih benar. gitu kan. Wah, aku baru paham, Mas. Oh, iya. Mind blowing banget. Juga baru kepikiran. Mind Tadi blowing banget. dibilang gitu, Tapi aku juga baru terpantik sekarang loh. Wah, Wah, makanya ya, harus Masya sering Allah. merenung. Harus sering berenang, harus sering ngobrol. Mm-mm. Jadi enggak, ya kan konteksnya itu kan orang yang lancar membaca Al-Quran bersama para malaikat. Ya. Orang yang terbata-bata dengan Al-Quran Dan dia itu semangat. dapat pahala double. Heeh. Ya kayaknya lebih dalam lagi tuh bukan Bukan sekedar baca membaca, yang Baca itu kan. bukan Baca talayat ayat gitu. sekedar lancar membaca. tapi Juga lancarnya tuh lancar membaca serta memahaminya. hmm, Kayak para sahabat gitu kan. Iya. Sekali baca langsung sering paham gitu. paham. Langsung diterapkan. Benar-benar. Kalau kita terbata-bata baca, ya mungkin nggak terbata-bata bacanya, tapi terbata-bata buat memahaminya. Memahaminya, benar. Itu kayak apa ya? Kayak nggali gitu. Kayak mungkin kalau kita tuh Sulit baca banget novel ini. dulu, Mas, baca novel-novel Inggris gitu lah kan. Harus baca ulang-ulang gitu. Cari translate gitu. Untuk apa kelas-kelas kita inilah yang memang Walah, belum iya, expert bahasa Inggris itu. Ini bahasa Al-Quran nih ini. Iya. Bahasa Arab lebih apa namanya? Difficulty-nya lebih tinggi lagi gitu. Level Bahkan kayaknya kesulitannya. baca Al-Quran tuh
next levelnya bahasa Arab ya Mas. Bahasa Arab sekarang nggak pakai bahasa Al-Quran kan? Ah iya iya. Iya sih. Iya sih emang. Ya itu makanya orang-orang Arab tuh kan yang udah terbiasa dengan bahasa Arab sampai mereka merasa sampai itu ungkapannya kan kayak gitu sampai tidak ada syair bahkan syair jin pun kecuali aku ketahui gitu. Ya. Itu menunjukkan betapa ekspornya berhadapan dengan bahasa Arab dalam Al-Quran Wah, ini kok beda itu. di atas langit masih ada langit. Out of the box nih. Makanya sampai kata-katanya tuh ini udah bukan bahasa manusia. Gak Ini mungkin bukan ada dari manusia. manusia ya. Gak mungkin ada manusia yang membuat bahasa kayak gini. Mungkin kalau saya mikirnya gini Mas, ini cuma pikiran liar. Kayaknya kalau kita dijejelin gitu kan, syair dari jin atau syair dari manusia di zaman itu, terus kita sandingin sama Al-Quran, kayak kita mikirnya sama aja gitu mungkin. Kayaknya mungkin bakal gitu ya kalau masih sekelas kita gitu. Iya, benar-benar. Iya, aku juga maksudnya ungkapan-ungkapan bahkan waktu sebenarnya jujur dalam lubuk hati terdalam tuh aku masih belum relate dengan kalimat yang orang-orang Quraisy ini bukan bahasa manusia, tidak ada yang bisa membuat yang setara dengan ini. Makanya waktu ditantang juga mereka nggak bisa angkat tangan. Ini udah bahasa absolut ini, absolut bahasa. absolut bahasa gitu, udah nggak bisa. Aku sebenarnya belum terlalu relate gitu loh. Ih beneran boh. Walaupun aku takut mulai masuk ke gitu poin ya. itu takutnya jadi nggak percaya sama Al-Quran kan. Jadi kufur. Tapi soal kerelatannya tuh loh. Ya, belum bener-bener relate kan. Iya sih. Takutnya bener-bener gitu gitu ketika dijejelin yang syair jin misalnya kayak kok kayak sama aja gitu loh. Ya kan? Benar-benar. Ya, makanya aku jadi ingat juga ada salah satu perumpamaan yang dari salah satu buku yang saya baca. Itu bukunya Ustadz Sofi. Ustadz Sofi nggak? Pernah kenal saya. Gurunya si Faisal nih di apa namanya? Sal. Malah turu ini. Sol. Oh, jaganya bener. Kamu masih ingat Ustadz Sofi nggak? Nah itu beliau tuh nulis buku tentang sisi bahasa Al-Quran. Nah beliau pakai satu perumpamaan supaya orang bisa bener-bener ya setidaknya agak relate gitu loh dengan bahwa setidaknya dengan agak relate dengan ungkapan tadi. Orang-orang Arab pun nggak bisa membuat yang setara gitu, yang serupa, bahkan satu ayat pun. Perumpamanya tuh kayak gimana tuh? Perumpamanya tuh ini diambil dari salah satu ayat. Ini insight nih. Satu ayat dalam Al-Quran yang biasanya jadi pembuka surat. Alif Lam Mim, Alif Lam Ro. Ya. Gitu. Fatihus suar. Ternyata salah satu maknanya adalah kenapa kok jadi Fatihus suar itu cuma huruf-huruf itu. Itu tuh pengen menunjukkan bahwa bahasa Arab itu kan terbentuk dari huruf-huruf ini gitu loh. Huruf-huruf hijaiyah ini. Nah, maka coba tunjukkan gimana kalian bisa membuat yang setara dengan ini. Orang bahan-bahannya dari ini kok. Bahan-bahannya dari huruf-huruf ini. Nah, waktu itu juga perumpamannya tuh saya agak lupa, pokoknya misalkan ada kompetisi, diadakan sebuah kompetisi. Sebuah kompetisi, orang-orang dikumpulkan, kemudian disediakanlah bahan-bahan. Bahan-bahan. Misalkan manusia ya. Kalau kok manusia sih. Ya kita lihat aja lah. Manusia, kemudian makhluk hidup. Itu kan kalau orang-orang saintis itu membedah, itu kan mereka bisa membedah bahan-bahannya secara spesifik sekali gitu ya. Iya. Kulit itu ada berapa lemaknya, bagian pokoknya lapis-lapisannya. Lapis-lapisannya gitu. Bahkan mereka juga ngerti sampai ke atom-atomnya. Mereka ngerti itu bahan-bahannya. Tapi coba disuruh buat yang serupa. Bisa kan? Sama dengan Al-Quran juga. Al-Quran itu kan bahasa Arab. Bahasa Arab itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, ketika dihadapkan dengan orang-orang Arab, ini loh Al-Quran dibuat dari huruf-huruf hijaiyah ini.
bahasa Arab yang dibuat dari huruf-huruf hijaiyah, coba kalian udah ngerti kan bahannya, coba buat dengan bahan yang sama. Sama bahannya sama nih, huruf-huruf Arab, tapi bisa nggak buat yang serupa? Gak bisa. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Jadi ya itu setidaknya biar agak relate gitu loh, biar agak ngerti kenapa kok orang-orang Arab tuh benar-benar nggak bisa gitu loh. Aku soalnya dulu waktu dengar ungkapan kayak gitu, ungkapan bahwa orang-orang Arab nggak bisa buat yang setara tuh, ya itu nggak terlalu relate lah. Kan sama-sama bahasa Arab, Ya ya kan? bikinnya gitu. Makanya Al-Quran menantangnya kayak gitu. Iya, sama-sama bahasa Arab, sama-sama dari huruf-huruf Arab. Dicoba buat yang serupa, sama kayak tadi. Saintis mungkin bisa membedah bahan-bahan apa aja yang ada di alam ini. Dan mereka tahu gitu. Api itu terdiri dari unsur ini dan unsur itu. Dan mereka tahu dengan spesifik sekali gitu. Coba mereka disuruh buat yang serupa. Tetap nggak bisa kan? Iya sih, benar-benar. Al-Quran gitu juga gitu loh. Maksudnya jadi bukan ngomong bahannya, tapi ngomong tangannya yang buat. Iya. Meskipun manusia itu ngerti bahan-bahannya, mereka nggak akan bisa ngebuat yang serupa karena tangannya yang buat beda. Ya, nggak tahu, aku agak mind blowing di situ dan mulai sedikit relate gitu. Meski Al-Quran tuh meski Al-Quran tuh sama-sama bahasa Arab dengan bahasanya orang-orang Arab, tapi kenapa kok nggak bisa ya? Karena memang bukan ngomong soal bahannya, tapi ngomong soal tangannya. Tangannya itu. Ngalor gitu, agak nggak jelas tadi aku bahasanya. Tapi jelas kok Mas kalau diperhatiin. Tapi ya memang kalau memang benar-benar masih on point sih. sambil Dapat nggak tadi tuh? dapat Banget. Ya semoga pemirsa juga bisa mencerna ya. Tadi saya agak ngelantur tadi. caranya dihayati. Didengerin baik-baik. Ya itu pokoknya bahwa kemujizatan Al-Quran tuh sangat-sangat dahsyat, dan ya kita nggak akan bisa sampai ke sana, sampai benar-benar sampai ke hakikat mujizatnya kalau kita nggak punya alat untuk ke sana gitu. Iya, benar. Dan alatnya adalah bahasa Arab. Arab. Semakin kita paham dengan Al-Quran, semakin kita mengenal bahwa ada semakin kita mengenal bahwa keberadaan Allah tuh semakin kuat, semakin nyata di hati kita kan. Insyaallah. Makin yakin kalau memang Al-Quran tuh apa yang Al-Quran sampaikan bakal benar terjadi. Tahu ya, apapun itulah. Ya meskipun agak ngalur ngidul, tapi ya, saya merasa dapat banyak insight sih dari obrolan kita sih. Benar. Kan? Dan semoga momen Ramadan kali ini bisa menjadi momen kita semakin semakin berkholwat dengan Al-Quran. Iya, semakin bisa berkholwat dengan Al-Quran, semakin mendekatkan kita dengan visinya Al-Quran gitu. Amin ya. Dan ya kalau tidak Al-Quran apalagi gitu. Iya. Kalau bukan Al-Quran apalagi yang lebih baik gitu. Ya itu aja. Makasih ya Mas udah nemenin saya. Saya Mas, dengan senang hati kami semoga bisa ketemu lagi. Jundi. Terima kasih juga dengan pemirsa yang masih setia mendengarkan lanturan kita ini. Ngelantur kita. Iya, khasnya laki-laki kalau ngobrol, apalagi anak muda ya. Pas jarang bisa tutup poin terus ya, lurus gitu. Pasti Nego dulu, lurus lagi, nego lagi. Tapi gitu cara kita memahami dunia. boleh. Ya, itu aja. Ini dengan mengaitkan satu hal ke hal lain. Iya. Saling mengaitkan. Cocok logi. Itu bahasa remehnya itu, cocok logi. Ya,
Terima kasih kepada pemirsa sekalian sekali lagi udah setia. Semoga banyak kebaikan yang pemirsa bisa petik juga. Amin. Amin. Dan semoga bisa berjumpa lagi di kesempatan yang selanjutnya. Saya Abdul Manjurullah Alebi sebagai host pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.